adik-adik, apa kabar semuanya? Baik? Nah, pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang lingkungan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Ya, siapa yang mau memimpin doa kita? Ya, Fitri, silakan Fit. Ayo adik-adik ambil sikap untuk berdoa, kita akan berdoa. Doa dimulai. Amin. Terima kasih Dek Fitri. Nah, tadi Ibu mengatakan Ibu akan menjelaskan kepada adik-adik tentang lingkungan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan memimpin lagu dari sini. Ibu akan memutar video lagu dari sini. Adik-adik ikuti ya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengabsen adik-adik satu persatu, oke? Oke. Nah, yang pertama Caca, ya hadir. Alex, ya hadir. Samuel duduknya bagus, Dek. Jangan kayak gitu. Harus rapi. Kita kan mau mulai pembelajaran. Oke, baik, hadir. Siska, hadir. Fitri, hadir. Oke, berarti untuk pertemuan hari ini semuanya hadir ya adik-adik. Oke, baik. Bagus. Kita itu harus rajin-rajin sekolah ya adik-adik. Jangan malas-malas. Karena kita ini adalah calon penerus bangsa. Nah, Ibu akan menjelaskan kepada adik-adik tentang lingkungan. Pertama, apa sih lingkungan itu? Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, lingkungan itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu tentang lingkungan alam. Yang kedua, lingkungan buatan.
Nah, yang pertama, lingkungan alam. Ibu ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, apa itu lingkungan alam? Ayo, siapa yang tahu apa itu lingkungan alam? Ya, silakan Caca. Apa itu lingkungan alam? Ya, betul. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, ketampakan lingkungan alam di muka bumi ini berbeda-beda. Nah, contoh dari lingkungan alam itu yang ada di permukaan bumi yaitu ada sungai, danau, laut, lembah, dan juga gunung. Nah, ketampakan alam ada juga yang berupa di dataran rendah, seperti di pantai, di laut, di pegunungan, dan di dataran tinggi adik-adik. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pegunungan. Nah, salah satu ketampakan alam yang dapat kita lihat atau lingkungan alam yang dapat kita lihat yaitu pegunungan. Nah, siapa di sini yang tahu apa itu pegunungan? Ya, Samuel, silakan. Iya, betul. Pegunungan itu adalah bentang alam yang berupa deretan gunung yang bersinambungan. Jadi, pegunungan itu termasuk dataran tinggi adik-adik. Udara di pegunungan biasanya sejuk dan bahkan ada yang sangat dingin, seperti di daerah-daerah pegunungan sana adik-adik. Daerah pegunungan sangat baik untuk bercocok tanam. Nah, siapa tahu di sini di pegunungan cocoknya ditanam apa? Siapa yang tahu? Iya, di pegunungan juga bisa ditanam buah-buahan, sayur, dan juga bunga. Nah, manfaat dari pegunungan itu juga yaitu bisa menjadi objek wisata. Bisa orang-orang luar akan datang ke tempat pegunungan ini. Itulah disebut sebagai objek wisata. Banyak orang yang akan berkunjung ke pegunungan ini. Begitu adik-adik. Nah, oleh karena pemandangannya yang indah, daerah pegunungan yang banyak ditumbuhi tanaman dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Nah, hal ini berguna untuk mencegah terjadinya erosi. Nah, pertanyaan Ibu, adik-adik tahu apa itu arti dari erosi? Ayo, siapa yang tahu apa itu arti dari erosi? Nggak tahu? Adik-adik sekalian nggak tahu apa itu erosi? Nah, erosi adalah pengikisan tanah yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor. Iya, dan tanah longsor. Makanya di daerah pegunungan itu banyak ditanami tumbuh-tumbuhan. Kita itu sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang paling utama, harus menjaga dan merawat lingkungan sekitar kita agar tidak terjadi longsor dan tanah longsor dan banjir adik-adik. Seperti itu. Mengerti? Bagus. Nah, lingkungan alam yang kedua yaitu ada sungai. Nah, sungai juga termasuk ketampakan alam atau lingkungan alam. Nah, sungai banyak memberikan manfaat bagi manusia. Ayo, siapa yang tahu manfaat dari sungai? Ayo, siapa yang tahu? Ibu tunjuk dulu Samuel. Ayo Samuel, apa itu manfaat dari sungai? Iya, mencuci bisa. Iya, mandi. Iya, bagus. Pengairan lahan pertanian. Manfaat sungai itu bisa mandi, mencuci, pengairan lahan pertanian atau yang disebut dengan irigasi adik-adik, dan juga sarana transportasi. Nah, untuk di daerah Jawa, sungai-sungai yang terdapat di sana, sungai-sungai besar yang terdapat di luar Pulau Jawa itu menggunakan transportasi. Mereka untuk menyeberang, mereka menggunakan kapal untuk transportasi mereka. Seperti itu adik-adik melalui sungai. Mengerti? Oh iya, betul. Di sungai banyak hidup berbagai binatang air. Adik-adik tahu apa itu? Hewan yang hidup di air di sungai? Iya,
ada ikan, ada buaya, ada katak. Nah, seperti itu. Nah, contoh lingkungan alam yang ketiga yaitu danau. Nah, danau terjadi karena adanya cekungan di alam yang berisi air, baik dari air hujan maupun dari air yang ada di daerah tempat tersebut. Seperti misalkan air sungai datang dari atas, turun ke bawah, itu akan ditampung oleh danau adik-adik. Nah, danau sangat bermanfaat bagi manusia. Hayo, siapa tahu manfaat danau bagi kehidupan manusia itu apa? Nah, kita kan dekat. Kita kan daerah tempat tinggal kita kan dekat dengan danau. Nah, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, di danau adik-adik melakukan kegiatan seperti apa? Manfaat apa yang bisa kita gunakan dengan adanya danau? Iya, keperluan-keperluan yang dapat kita lakukan, yang dapat kita manfaatkan dari danau yaitu membudidayakan ikan tawar. Seperti apa adik-adik? Iya, seperti ikan mas, ikan mujair, ikan lele, ikan nila, dan banyak lagi ikan-ikan tawar. Nah, danau juga bisa menjadi tempat wisata. Juga bisa pengairan sawah. Nah, sawah-sawah yang dekat dengan danau bisa mengambil air, menarik air menggunakan pompa untuk mengairi sawah mereka. Begitu. Nah, danau juga bisa menjadi sarana olahraga seperti berenang. Kita kan sering berenang di daerah danau agar kita juga bertambah sehat seperti itu. Nah, mendayung juga menggunakan sampan, menggunakan perahu kecil adik-adik. Nah, berarti danau ini sangat bermanfaat bagi kita. Nah, saran Ibu kepada adik-adik agar kita merawat danau itu, agar kita dapat beraktivitas seperti biasanya, agar tidak terjadi pencemaran udara untuk lingkungan kita di bagian danau. Nah, sampah-sampah yang kita gunakan, plastik yang kita gunakan jangan berbuangan di danau. Begitu adik-adik, kita harus membersihkannya. Nah, untuk enceng gondok seperti yang ada di danau, kita harus memanfaatkan itu. Nah, adik-adik tahu manfaat dari enceng gondok itu apa aja? Iya, enceng gondok itu bisa kita buat menjadi tas. Hayo, siapa yang pernah membuat tas dari enceng gondok? Iya, Siska pernah. Ya bagus itu. Memang harus seperti itu. Kita itu harus memanfaatkan barang-barang atau bahan-bahan atau segala sesuatu yang dapat dihasilkan di lingkungan kita. Kita harus memanfaatkannya adik-adik. Oke, mengerti sampai di sini? Iya, betul, Caca betul. Kita itu harus merawatnya agar daerah tempat tinggal kita di sekitaran danau tidak tercemar. Iya, betul sekali, adik. Nah, contoh lingkungan alam yang keempat yaitu ada pantai. Nah, siapa di sini yang pernah ke pantai? Belum ada. Iya kan, kita kan itu kan tinggal di daerah danau. Jadi otomatis kita sering pergi ke danau. Jadi jarang ya pergi ke pantai. Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskan tentang pantai. Nah, pantai adalah daerah pembatas antara laut dan daratan adik-adik. Nah, pantai lazim terletak di daerah pesisir. Pantai biasanya banyak ditumbuhi pohon kelapa atau tumbuh-tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau berguna untuk menahan abrasi atau erosi yang disebabkan gelombang air laut dan tempat hidup ikan. Nah, pantai yang indah menjadi salah satu objek wisata yang digemari oleh banyak orang. Nah, laut juga termasuk dalam ketampakan alam yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Laut menyimpan banyak kekayaan alam seperti apa? Ayo, siapa tahu di laut itu terdapat apa saja?
Iya, betul. Nah, di laut menyimpan kekayaan alam seperti ikan dan juga mutiara. Seperti itu. Nah, di dasar laut juga banyak terdapat sumber daya alam seperti minyak dan juga gas. Begitu adik-adik. Nah, laut menjadi sarana transportasi yang sangat penting baik dalam satu negara maupun antar negara. Nah, seperti kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan negara Indonesia. Nah, untuk pergi kita pergi, contohnya kita akan pergi ke Singapura. Nah, kita juga bisa menggunakan alat transportasi seperti kapal melewati laut. Begitu adik-adik. Nah, juga laut dapat bermanfaat sebagai sarana olahraga seperti yang Ibu katakan tadi. Di danau tadi bisa juga berenang. Nah, di laut juga bisa berenang, menyelam, ski air. Ski air itu atau berselancar begitu. Nah, di laut juga bisa berperahu layar. Nah, begitu adik-adik. Mengerti? Ya, bagus. Nah, untuk lingkungan alam ini, apakah adik-adik mempunyai pertanyaan? Iya, berarti Ibu anggap adik-adik semuanya mengerti ya tentang lingkungan alam ini? Ya betul, kita itu harus menjaga lingkungan alam kita ya adik-adik, agar lingkungan alam kita dapat terjaga dengan baik. Oke? Oke. Nah, setelah yang pertama tadi, lingkungan alam. Selanjutnya, lingkungan yang kedua yang akan kita bahas yaitu lingkungan buatan. Hayo, siapa yang tahu di sini apa itu arti dari lingkungan buatan? Siapa hayo? Iya, Alex. Silakan Alex, apa itu lingkungan buatan? Ya, betul sekali. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, contoh dari lingkungan buatan. Waduk. Apa sih waduk itu? Nah, waduk dibuat manusia untuk menampung hujan, menampung air hujan. Nah, waduk juga sebagai tempat berkumpulnya aliran sungai atau tempat penampungan air di wilayah yang bersangkutan. Nah, adik-adik tahu apa itu manfaat waduk bagi manusia? Oh, tidak tahu. Berarti adik-adik tidak terlalu tahu apa itu tentang waduk ya. Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskan tentang waduk. Nah, manfaat waduk bagi manusia antara lain untuk keperluan-keperluannya yaitu yang pertama sebagai pembangkit listrik. Oke, yang kedua sebagai irigasi atau pengairan sawah. Betul. Nah, yang ketiga sebagai budidaya ikan air tawar. Bisa juga seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, budidaya ikan air tawar ini seperti ikan jahir, ikan mas, ikan nila, ikan lele. Ngerti? Ya baik. Nah, yang keempat itu sebagai tempat rekreasi atau tempat liburan seperti itu, oke? Oke, yang kelima pengendali banjir. Nah, yang keenam kegiatan olahraga. Kegiatan yang dilakukan seperti di danau, di laut juga bisa dilakukan juga di sini, seperti dayung, ski air dan sebagainya. Nah, mengerti adik-adik? Iya. Nah, contoh lingkungan buatan yang kedua yaitu ada lahan pertanian. Oke, Indonesia merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian yang sangat luas. Nah, lahan pertanian yang ada di Indonesia dimanfaatkan penduduk sebagai untuk kegiatan pertanian. Hayo, siapa tahu lahan pertanian itu digunakan untuk kegiatan apa saja? Iya, betul adik. Sebagai tanaman untuk menanam padi. Menanam padi bisa, menanam jagung bisa, menanam sayuran bisa, menanam buah dan juga tanaman
lainnya. Begitu. Sebagian besar penduduk di negara kita bermata pencaharian sebagai petani. Nah, lahan pertanian harus dimanfaatkan dengan baik-baiknya, dengan sebaik-baiknya. Nah, contoh lingkungan buatan yang ketiga yaitu ada tambak. Apa sih tambak itu? Nah, usaha tambak dilakukan di daerah dekat pantai. Seperti itu. Petani tambak menggunakan daerah pantai untuk usaha tambak udang maupun tambak bandeng. Nah, udang dan bandeng merupakan sumber protein yang diperlukan di tubuh kita. Nah, pernahkah adik-adik sekalian melihat budidaya bandeng di tambak? Oh iya, belum pernah ya adik-adik melihat budidaya ikan di budidaya tambak di sini. Oh iya, belum pernah ya. Nah, tambak dibuka untuk budidaya air atau tambak dibuka untuk budidaya ikan air payau. Iya, perkebunan adik. Nah, ibu ingin bertanya di sini. Pernahkah adik-adik sekalian pergi ke daerah pegunungan atau dataran tinggi? Siapa yang pernah? Iya, Samuel pernah. Nah, ibu ingin bertanya, tanaman apa saja yang dapat di daerah pegunungan? Iya, terdapat kebun teh. Nah, tanaman di daerah pegunungan adalah jenis tanaman perkebunan yang bisa tumbuh dengan baik di daerah sejuk seperti teh, kopi, dan juga tembakau. Selain di dataran tinggi, usaha perkebunan juga diusahakan di tempat lain. Contoh hasil dari tanaman perkebunan lainnya adalah ada kelapa sawit, ada karet, ada coklat, ada kapas, dan sebagainya. Iya, betul, Ca. Perkebunan juga termasuk dalam lingkungan buatan, seperti yang Ibu jelaskan tadi, adik. Nah, perkebunan dibuat oleh manusia dengan bertujuan untuk berbagai memenuhi kepentingan hidup manusia, seperti itu. Contoh lingkungan buatan yang kelima yaitu ada pemukiman. Hayo, siapa yang tahu di sini apa itu pemukiman? Apa itu pemukiman penduduk? Pasti adik-adik tahu itu apa itu pemukiman penduduk. Ya, ayo Samuel, apa itu pemukiman penduduk? Iya, betul adik. Pemukiman penduduk merupakan suatu wilayah yang digunakan untuk tempat tinggal masyarakat, yaitu tempat tinggal kita. Itu namanya pemukiman penduduk. Nah, pemukiman penduduk juga termasuk dalam lingkungan buatan, karena kompleks pemukiman dibuat manusia untuk bertujuan tertentu, yaitu sebagai tempat tinggal kita. Nah, kawasan pemukiman penduduk adalah suatu tempat berupa rumah-rumah yang dibangun pada lahan tertentu. Nah, seperti mungkin adik-adik bertanya seperti ini, Bu, kalau seperti di tempat tinggal kami, Bu, hanya ada beberapa rumah saja, yaitu hanya rumah Caca, rumah Samuel, rumah Siska, hanya itu, Ibu. Apakah itu disebut juga dengan pemukiman penduduk? Iya, betul. Nah, setiap daerah tempat tinggal kita, seperti rumah kita sendiri, pasti itu disebut dengan pemukiman. Nah, setelah Ibu tadi menjelaskan tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan, Ibu juga akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian tentang cara memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, lingkungan alam dan buatan harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Lingkungan alam dan buatan yang dijaga kelestariannya akan terus memberikan manfaat bagi manusia. Nah, yang pertama, cara memelihara lingkungan alam. Nah, tumbuh-tumbuhan yang hidup di hutan dan di pegunungan dapat berfungsi untuk melestarikan air, udara, dan tanah.
Akar tumbuhan dapat berfungsi sebagai penahan air, sehingga tidak akan terjadi banjir dan erosi pada saat hujan deras, agar tidak terjadi banjir. Nah, erosi dan banjir menyebabkan lapisan tanah paling atas akan ikut hanyut. Padahal, lapisan tanah paling atas adalah yang paling subur. Begitu. Hutan juga disebut sebagai apa? Hayo, siapa yang tahu? Hutan itu juga disebut sebagai apa? Iya, bagus Siska. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia. Nah, cara memelihara lingkungan alam yaitu menjaga kelestarian air. Setiap makhluk hidup memerlukan atau membutuhkan air. Manusia membutuhkan air untuk diminum, untuk mandi, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi manfaat dari air untuk kebutuhan manusia. Nah, air untuk diminum harus dimasak terlebih dahulu agar kuman-kuman yang terdapat di air tersebut mati. Nah, bukan cuma manusia juga yang memerlukan air, hewan juga. Hewan memerlukan air untuk diminum dan mandi. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air untuk bertumbuh dan kesuburannya. Air merupakan karunia Tuhan yang harus dijaga keberadaannya dan kebersihannya. Air yang kotor atau tercemar tidak dapat dimanfaatkan. Nah, sehingga kita harus membersihkan air. Jadi, kita jangan sembarangan membuang sampah ke danau seperti itu adik-adik. Karena danau merupakan sumber air kita, begitu. Mengerti? Ya, bagus. Air yang kotor atau tercemar dapat membahayakan kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, kelestarian air dapat dijaga dengan cara yang pertama, tidak membuang sampah di sungai atau saluran air. Yang kedua, melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon yang dapat berfungsi sebagai penahan atau penyimpan air. Nah, yang ketiga, menggunakan air sesuai dengan kebutuhannya. Jangan boros-boros menggunakan air. Nah, yang keempat, air bekas cucian dan mandian diusahakan tidak langsung meresap ke dalam tanah, tetapi dialirkan ke saluran pembuangan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pencemaran air tanah. Nah, makanya di setiap lingkungan tempat tinggal kita seperti di rumah, pasti ada aliran air kan? Itu biasanya terdapat di belakang rumah kita. Dibuat saluran air untuk membuang air langsung seperti itu. Nah, air untuk diminum juga harus direbus terlebih dahulu atau untuk dimasak terlebih dahulu. Air juga bisa mencuci. Nah, contoh yang kedua untuk cara memelihara lingkungan alam yaitu menjaga kelestarian udara. Seperti yang Ibu katakan tadi, udara sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup di bumi membutuhkan udara. Manusia dan hewan memerlukan udara untuk bernapas. Tanpa udara, semua makhluk hidup akan mati. Udara perlu dijaga untuk kebersihannya. Seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara sama dengan polusi udara. Untuk mengurangi pencemaran udara ini, untuk mengurangi asap-asap pabrik yang besar harus menggunakan cerobong asap. Nah, udara yang bersih baik untuk kesehatan badan. Untuk mengurangi terjadinya pencemaran udara, sebaiknya di kanan kiri jalan ditanami pohon agar udaranya itu tidak kotor karena asap-asap dari kendaraan. Nah, kita juga harus ikut serta dalam menjaga kebersihan udara. Seperti itu adik-adik. Nah, yang ketiga yaitu menjaga kesuburan tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup. Semua hasil pertanian, seperti yang Ibu katakan tadi, semua hasil pertanian, perkebunan,
tambang, dan hasil bumi lainnya berasal dari tanah. Nah, tanah yang subur dapat menghasilkan tanaman yang baik. Tanah yang tandus perlu diolah agar menjadi subur. Nah, sampah dari daun baik untuk menyuburkan tanah, untuk menjaga kelestarian tanah. Kita itu harus menanami tanah kosong di sekitar kita agar tidak terjadi atau agar tidak menjadi tandus. Iya, tanah harus diolah dengan pengairan atau pemupukan yang benar agar tanahnya itu menjadi subur. Iya, kelestarian tanah juga dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah di sembarang tempat. Iya betul, Ca. Sampah harus dibuang di lokasi pembuangan yang semestinya. Sampah yang kita buang umumnya terdiri atas sampah organik dan sampah anorganik. Iya. Kita masuk juga ke jenis-jenis sampah. Siapa tahu di sini apa itu sampah organik? Sampah organik. Iya betul, Alex. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, Ca, apa itu, Ca? Contohnya? Iya, contoh sampah organik adalah daun-daun, sisa-sisa makan dan sebagainya. Nah, kalau ada sampah organik, berarti ada sampah anorganik. Sampah anorganik apa itu? Iya, sampah yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya ada kaleng, botol, plastik. Iya, begitu. Sampah organik dapat membusuk dan terurai oleh bakteri atau jamur sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan. Sementara sampah anorganik tidak dapat terurai sehingga akan merusak kelestarian tanah. Oleh karena itu, pentingnya tanah, udara, maka kita itu harus menjaga kelestarian tanah, air, udara di sekitar lingkungan kita. Nah, hal ini bertujuan agar dapat terus memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Agar semua karunia yang diberikan Tuhan kepada kita tidak sia-sia. Jadi kita harus merawatnya, adik-adik. Setuju? Bagus. Oke, selanjutnya cara memelihara lingkungan buatan. Yang pertama, menjaga ketertiban lingkungan. Lingkungan yang aman, lingkungan yang tertib dan tentram menjadi harapan semua orang. Oleh karena itu, setiap warga harus menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak menjaga ketertiban lingkungan kita? Apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga ketertiban lingkungan tempat tinggal kita? Iya, tentu saja lingkungan tidak akan aman. Lingkungan tempat tinggal kita itu tidak akan aman. Banyak menjadi pencurian, kekacauan, berbagai keributan lainnya. Akibatnya warga merasa terancam dan tidak dapat hidup tenang. Maka kita itu harus hidup tentram, hidup damai, begitu adik-adik. Nah, contoh memelihara lingkungan buatan yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih merupakan dambaan setiap orang. Kita juga sebagai siswa, sebagai calon penerus bangsa, kita itu senang kan kalau tempat tinggal kita itu bersih. Iya betul. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab setiap manusia. Kita juga harus mengambil bagian untuk melestarikan lingkungan kita, adik-adik. Nah, lingkungan yang bersih akan mencegah menjangkitnya berbagai penyakit. Nah, kita harus selalu menjaga lingkungan tempat tinggal kita agar selalu sehat dan juga bersih, agar penyakit-penyakit tidak dapat menyerang kita, adik-adik. Nah, contoh memelihara lingkungan buatan yang ketiga yaitu menjaga kebersihan akuarium. Hayo, di rumah siapa ada akuarium? Tidak ada ya? Oke, berarti Ibu akan menjelaskan secara singkat menjaga kebersihan akuarium. Nah, akuarium yang kita buat
Di dalamnya bersih ikan atau berbagai benda yang buatannya yang mirip dengan benda-benda di sungai dan laut. Nah, seperti batu karang, tanaman hias, kerikil, dan sebagainya. Nah, akuarium bertujuan agar terlihat seperti bentuk kehidupan laut. Baiklah, demikian pertemuan kita hari ini. Jika ada tutur kata atau pengucapan kalimat ibu yang salah, ibu minta maaf ya adik-adik. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ayo siapa yang ingin membuat doa? Siska? Oke, baiklah Siska buat doa. Ayo adik-adik ambil sikap yang bagus untuk berdoa. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Oke? Oke, mari kita bernyanyi.